Hari ulang tahun Liputan 6 ternyata sudah 29 tahun Liputan 6 hadir untuk menyajikan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Nah, selama Liputan 6 berdiri 29 tahun ini, di setiap hari ulang tahunnya, Liputan 6 konsisten untuk memberikan penghargaan atau awards kepada orang-orang yang dianggap memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas. Untuk tahu siapa yang akan mendapatkan awards di tahun ini, nanti saksikan di Liputan 6 Awards di SCTV. Nah, selain itu juga Liputan 6 juga konsisten untuk menjadi penyambung suara antara masyarakat dan juga stakeholder. Di mana Liputan 6 membuka wadah untuk menampung pertanyaan dari masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada tokoh yang diwawancara. Sudah ada beberapa tokoh yang akhirnya menjawab pertanyaan masyarakat dan itu langsung atau live di Liputan 6. Untuk tahu seperti apa sih sebenarnya di balik layar Liputan 6, kita akan ngobrol langsung sama pimpinan redaksinya Liputan 6, yaitu Mbak Retno Pinasti. Halo ini? Mbak Eno, halo. Harus diizin pinjam Mbak Enonya sebentar ya. Oke. Mbak Eno, kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya Mbak? Boleh banget. Ini kan mau ulang tahun Liputan 6, jadi kita mau langsung tanya ke pimpinan redaksinya langsung aja yang tahu luar dan dalamnya Liputan 6. Aduh. Nah, Mbak Eno, nggak apa-apa ya Mbak, kita ambil waktunya. Oke. Ya. Mbak Eno, gimana sih Mbak kesannya Mbak Eno selama 29 tahun Liputan 6 ini dan sudah berapa tahun nih jadi Pimret dan apalagi udah jadi jurnalis lama banget kan Mbak? Apa kesannya Mbak Eno terhadap Liputan 6? Yang paling berkesan? Kalau Pemret itu dari tahun 2022. Jadi wartawan itu mungkin baiknya nggak usah disebutin ya dari tahun berapanya gitu. Sangat senior pokoknya. Karena nanti banyak yang belum lahir. Mungkin termasuk aku, jangan-jangan Iya, Mbak. jangan-jangan gitu. Jadi yang paling berkesan apa Mbak? Yang paling berkesan banget? Berkesan apa selama ya? jadi Pimret deh Mbak, dari 2022 sampai 2025 nih. 2022 sampai 2025, berkesan kalau kerjaan sih berkesan semua ya, semuanya ada up and down gitu. Tapi yang bikin berkesan sebenarnya ya kerja di newsroom itu, apalagi jadi Pemret itu tuh gimana ya, namanya timnya wartawan semua gitu kan. Pasti super ngeyelan semua gitu ya, super kepo. Lala mah enggak, Lala mah baik, manis. Dipuji gitu loh kan. sama Pemretnya. Baik, manis dan jomblo, enggak ya? Enggak. Aduh, dipuji loh jadi malu. Nah, jadi itu ya Mbak, ternyata kesannya kayak banyak suka dukanya. Dinamikanya kayak gitu. Kalau misalnya satu newsroom itu isinya wartawan semua, itu biasanya jadi gimana ya, kalau misalnya mungkin TNI atau Polri gitu kan, apa-apa siap gitu kan. Wartawan mah enggak, apa harus debat dulu, mau ngomong kita belok kiri ya gitu, kenapa gitu kan. Jadi bawaannya nggak langsung siap Mbak. Enggak gitu, jadi kita, tapi justru disitulah kita jadi terbiasa tukar pikiran. Dan kadang-kadang ngeyelannya itu justru membuat kita jadi, oh kayak apa ya, kayak di challenge. Dan kita menjadi semakin kayak reflektif gitu ya, oh udah benar belum sih keputusan kita gitu dan sebagainya. Makanya kita terbiasa diskusi dan itu ternyata menyenangkan dan bikin semua keputusan-keputusan itu jadi semakin bagus dan matang gitu sih lah. Nah Mbak, kebetulan kan ini Mbak sudah jadi Pimret dari 2022, tapi udah kerja lama banget nih sebagai jurnalis. Terus mulai ada nih generasi 97 ya. Belum Mbak. 4 tahun kemudian saya baru lahir, tapi Mbak Eno sudah kerja 4 tahun. Iya. Nah, Mbak, tolong nanti dipotong ya, atau di cake courting gitu. Tapi kan mukanya masih seumuran ya, berarti saya yang ketuaan kalau gitu. Aduh. Nah Mbak, dengan adanya nih, udah ada yang masuk generasi-generasi kayak aku, kalau bilangnya Gen Z ya Mbak. Ada nggak sih Mbak merasa ada kesenjangan gitu kayak, oh ternyata generasinya gue sama yang baru muncul tuh beda ya gitu loh. Kinerjanya mungkin, pola pikirnya, itu yang menjadi, pasti itu yang membuat Liputan 6 juga jadi variatif kan berwarna gitu. Mungkin pola pikir ya lah, kalau kinerja itu sebenarnya menurut saya tergantung orangnya. Gitu, jadi nggak bisa dibilang bahwa oh gen apa tuh, boomer, gen X dan milenial itu kinerjanya lebih oke daripada Gen Z gitu. Nggak juga, ada juga loh Gen Z yang ngeri juga gitu, nggak pernah capek gitu. Tapi saya rasa sih pola pikir, karena mungkin background ya, kita dilahirkan di era yang berbeda gitu kan. Mungkin Lala lahir tahun 2001. Aku Gen Z, aku lah Gen Z itu di kantor ini Mbak. Kan, tahun 2001 itu belum ada smartphone, tapi waktu kamu mungkin
apa ya, mulai pegang handphone itu udah pegang smartphone kan lah. Udah, aku SD mungkin ya 2007, belum SD. smartphone sih, baru handphone biasa. Handphone, smartphone mungkin handphone SMP 2010-an ya, Mbak. Nah, kan Lala SD pegang handphone gitu kan. Saya SD kan pegang telepon yang dipunter-punter gitu. Jadi saya SD baru ada komputer. Komputer yang gede itu. Jadi saya SD udah ada laptop, Mbak. Ya gitulah. Tapi ngomongin liputan apa ngomongin? Tapi itu menjadi itulah yang membedakan. poin plus nggak, Mbak? Adanya banyak generasi di kantor Liputan 6 itu menjadi tantangan atau justru menurut Mbak jadi suatu istilahnya amunisi yang baik untuk keberlanjutan Liputan 6? Kalau aku pribadi ya, itu bersyukur banget ada berbagai macam generasi, apalagi Gen Z di Liputan 6 gitu. Jadi kalau misalnya, karena gini, Liputan 6 itu kan sekarang kan nggak cuman tayang di TV, ya kan? Kita kan sekarang multi platform, masuk juga di digital, di sosial media, di OTT gitu kan. Nah, untuk mengerti pasar audiens yang muda gitu kan, kita perlu mindset yang mengerti, yang muda gitu. Kita perlu pola pikirnya Lala gitu. Apa sih, kenapa ini trending gitu kan? Kenapa yang ini yang dicari gitu. Jadi justru itu yang kita perlukan juga gitu. Jadi nggak bisa tuh misalnya cuman yang Gen X atau Boomer gitu. Nggak mungkin gitu. Sementara mungkin ada beberapa wisdom atau banyak mungkin etika jurnalistik atau apa yang mungkin bisa di-share oleh generasi-generasi yang lebih senior gitu sih lah. Jadi saling melengkapi gitu. Nah, jadi Mbak dari semua tadi pengalaman Mbak pasti udah ketemu sama jurnalis yang seumuran Mbak. Terus yang jauh di bawah Mbak juga banyak. Yang di atas juga banyak. Oh, yang di atas juga banyak. Iya, benar. Aduh, juga banyak, sudah lintas generasi. Nah, apa sih Mbak? Paling tua gitu lah. Betul, oke. Mbak masih muda kok, tenang aja. Apa sih yang menurut Mbak membuat Liputan 6 itu tetap relevan? Udah selama 3 dekade berdiri tapi tetap relevan nih sampai sekarang, Mbak? Mudah-mudahan mudah-mudahan sih tetap dianggap relevan juga gitu oleh penonton kita, oleh netizen gitu. Jadi sebenarnya kan tagline Liputan 6 itu aktual, tajam, terpercaya gitu. Jadi sebenarnya selama kita menjaga itu ya, aktualitas, kemudian ketajaman, dan yang paling penting itu tadi terpercaya atau kredibilitas. Karena itu sangat penting menurut saya. Apapun platformnya, mungkin Lala sekarang buka beritanya pakai HP gitu kan ya, udah nggak nonton TV lagi, nggak baca koran yang paper lagi gitu. Tapi pasti yang dicari sumber yang terpercaya dong. Betul, kan? betul Mbak. Apapun lah platformnya. Masa sih kita mentang-mentang buka berita pakai sosmed, terus media yang wah nggak jelas nih sumbernya, abal-abal dibaca dan langsung dipercaya terus disebarin, kan nggak. Jadi saya rasa sih satu itu ya, terpercaya itu, kredibilitas itu yang jadi kunci gitu sih kira-kira lah. Dan selain itu kita itu selalu dari masa ke masa ya berusaha mewakili sebisa mungkin keingintahuan publik. Gitu. Karena gimana, kita itu wartawan, jurnalis, newsroom ini memang ada untuk mewakili publik, menyuarakan suara publik untuk to voice the voiceless gitu ya. Nah, karena itu dengan, kalau dulu kita berusaha menyerap ya, dulu kan mungkin Lala tahu nggak, ada yang namanya Vox Pop. Iya, dulu banget kayaknya. Nggak banget. Ya, Vox Pop itu kita sengaja turun ke pinggir jalan, ke publik itu untuk cari tahu apa sih misalnya pendapat-pendapat publik gitu ya, dengan random. Dengan random, mungkin dari gendernya random, dari profesinya random, dari umurnya random, itu untuk sebisa mungkin menangkap concern masyarakat. Nah, sekarang gitu kan dengan adanya sosmed, kita membuka kesempatan itu untuk sebisa mungkin menyerap concern masyarakat dengan selalu berusaha berinteraksi dengan publik lewat sosmed sih, dengan jadi nggak searah gitu Mbak ya? Nggak searah. Misalnya nih lah, waktu kita mau wawancara siapapun lah, apalagi figur-figurnya ini yang lagi dicari-cari oleh publik dan netizen gitu. Misalnya tempo hari waktu wawancara Pak Prabowo, wawancara Pak Jokowi itu sebelumnya. Pada nonton belum wawancara Mbak Eno? Disitulah pertama kali loh kedengaran istilah
Mulyono tuh di situ. Oh oke, waktu itu. Ya, tapi sebenarnya konteksnya Mulyono itu memang itu nama kecil Pak Jokowi gitu loh. Dan itu muncul pertama di wawancara itu. Jadi bukan konteks Mulyono itu untuk apa ya, konteksnya negatif atau apa, enggak. Memang waktu itu diskusinya memang kebetulan itulah fungsinya Gen Z. Jadi waktu itu ada tim magang Merdeka gitu kan, namanya Grace, halo Grace gitu. Grace tuh bikin pertanyaan true or false, gitu. Jadi di sosmed ya Mbak? Bener atau enggak, untuk pertanyaan saya waktu itu, bener atau enggak nama kecil Pak Jokowi itu Mulyono gitu. Ternyata bener gitu loh. Nah, jadi itu ada di wawancara kita. Nah, kembali lagi tadi ya, di semua wawancara kita, terutama sama public figure yang banyak dicari masyarakat, ditunggu-tunggu statementnya, konfirmasinya, itu kita selalu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mau titip pertanyaan apa gitu loh, kepada Pak Prabowo, kepada Danantara kemarin, dulu waktu pemilu dan pilpres kepada capres-capres, Mas Ganjar misalnya gitu kan, kepada Mas Bu Sri Mulyani pernah juga kan Mbak ya? Bu Sri Mulyani mungkin pas lagi ada kebijakan yang viral gitu kan dan menyentuh banyak kehidupan masyarakat. Jadi kita selalu membuka, masyarakat tuh pengen taunya apa sih gitu. Kemarin yang terakhir waktu saya wawancara berenam tuh sama 6 Pemret di Hambalang, itu kita satu-satunya yang membuka kesempatan kepada netizen untuk mau titip pertanyaan apa nih untuk Pak Prabowo. Dan ini kita nggak main-main lah, beneran. Jadi kita buka 5 jam, itu yang masuk sekitar 800-an pertanyaan dan masih masuk terus, tapi kita tutup. Kenapa? Supaya kalau kita buka terus kan nanti nggak keburu ya. Kita saring di situ, kita benar-benar tabulasi dari 800 pertanyaan itu. Apa yang paling banyak, topik apa, itu beneran kita lihat, dan grafis yang kita tampilkan itu nanti mungkin bisa ditampilkan lagi di sini ya. 26% itu concernnya adalah soal korupsi. Soal pemberantasan korupsi, soal kegeraman sama koruptor. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal susahnya cari lapangan pekerjaan. Pak susah banget Pak, kenapa dibatasin Pak, pakai umur, loker-loker dan sebagainya. Jadi dua hal itu memang sudah kita pakai data nih, benar-benar pertanyaan yang masuk dari netizen, benar-benar kita tabulasi, kita prosentase, dan dua yang terbanyak ditanyakan itulah yang kita bawa ke Hambalang dan kita tanyakan kepada Pak Presiden. Itu sih lah. Nah Mbak, kalau gitu tapi apa sih mungkin tantangannya Mbak, challenge-nya? Tadi kan Mbak sempat mention soal kita dari TV mulai geser ke digital nih. Apa sih Mbak yang jadi tantangan dan resepnya seperti apa sih Mbak? Kan Liputan 6 salah satu media yang concern banget untuk mulai ke digital gitu Mbak. Betul. Sebenarnya itu salah satu upaya untuk media apapun ya, untuk stay relevan ya, itu harus adjust dengan perkembangan. Dan saya rasa sih perkembangan yang harus kita adjust adalah kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi berita gitu. Kan sekarang udah tuh nggak lagi nungguin TV, beritanya jam 6 atau jam 5 atau jam 12 siang terus nungguin jam segitu. Biasanya kan lagi pada meeting, lagi pada apa. Semuanya pengennya on demand, semuanya pengennya sesuai dengan keleluasaan waktunya masing-masing. Semuanya pengennya di HP gitu kan, sambil di kereta, di KRL dan segala macam. Nah karena itu kita harus hadir di situ. Jadi itu upaya kita. Kalau challenges-nya sebenarnya secara teknologi kita selalu ini ya, maksudnya berupaya lah gitu. Maksudnya kalau biasanya kita pakai sistem yang ruwet nih ya, mungkin nanti bisa dilihat nih ini di redaksi ya, sistem product operation kita yang pakai master control, pakai sistem software yang macam-macam yang mahal-mahal masuk ke studio, tapi untuk supaya lebih cepat ya kan di sosmed itu kan ya kan itu pakai, kita kembangkan teknologi yang lebih ringkes, mixer yang lebih ringkes supaya Lala bisa breaking news anytime gitu kan. Iya, betul. Nah, itu dari sisi teknologi. Tapi sebenarnya yang paling challenging itu dari sisi mindset. Kenapa tuh Mbak? Kalau Lala mungkin nggak berasa ya kan, karena Lala kan udah terbiasa nih dari lahir konsumsi berita mungkin udah langsung dari sosmed gitu kan. Yang asal cepat aja asal gitu cepat gitu. Lala begitu konsumsi berita langsung ngerti, oh judulnya mesti begini nih gitu. Secara nggak langsung ya, oh judul tuh yang kayak begini. Yang menarik itu adalah
sinopsis yang kayak begini. Sementara generasi-generasi mungkin saya dan yang sebelumnya itu kan Pak terbiasa bikin berita TV. Berita TV yang beda sama yang ini. Nah itu jadi mengubah mindset itu satu, kemauan dulu lah, kemauan untuk berubah dan menyesuaikan. Yang kedua itu how-nya, gimana sih cara belajar, cara bikin berita yang lebih cocok untuk sosmed yang kekinian. Itu sih challenges-nya. Jadi sebenarnya di kepala tim kita dan tim gitu nah, sih. Mbak kira-kira. Tadi Mbak ngomongin sedikit soal judul kan Mbak. Kita tuh kalau sekarang di era sekarang orang tuh gampang banget clickbait. Benar. Jadi yang penting beritanya menarik. Gimana sih caranya Liputan 6 itu nggak cuma menghadirkan berita yang kelihatannya menarik secara judul, tapi memang beritanya juga tetap aktual, tajam dan terpercaya gitu Mbak. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen beritanya dilihat banyak orang? Pasti kita juga pengen. Viral. Betul, viral dan segala macam. Tapi kalau memang viralnya cuma modal judul clickbait, terus beritanya zong gitu kan, pasti ending-endingnya orang juga nggak akan balik lagi ke situ gitu loh. Jadi kita sih pede aja ya, maksudnya kita bikin judul semenarik mungkin gitulah ya. Kita belajar SEO dengan keyword-keyword yang lagi viral gitu kan, tapi juga jangan kebablasan, jangan yang judulnya apa ternyata isinya beda gitu kan lah. Itu kan kita sering sering zong tadi, sering kecewa gitu loh. Apaan sih kok nggak nyambung gitu antara judul sama isinya. Jadi bikin judul yang menarik harus gitu kan ya, samalah gitu. Tapi isinya juga harus berbobot, berisi dan kredibel, maksudnya bukan misinformasi, bukan disinformasi, bukan ngarang, harus ada faktanya, harus ada datanya gitu lah. Sama lah kayak Lala, ya kan, dari sisi tampilan harus menarik, tapi nanti dari sisi kapasitas otak dan lainnya juga baru jangan zong gitulah kira-kira. Nah Mbak Eno, karena Mbak Eno kan sibuk banget ya teman-teman. Nah aku mau nanya satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Satu kata yang menggambarkan Liputan 6 bagi Mbak Eno. Satu kata yang menggambarkan Liputan 6 buat saya dan mungkin buat kedepannya dan sekaligus mungkin harapan gitu ya, terpercaya. Saya berharap Liputan 6 dapat jadi media yang terpercaya, yang kredibel, yang selalu jadi rujukan gitu ya. Apapun kondisinya, platformnya, seperti apapun nanti perkembangan ke depan, saya rasa kredibilitas dan kepercayaan itu menjadi modal utama untuk keberlangsungan sebuah newsroom dan sebuah brand jurnalistik. Kira-kira gitulah. Oke, siap. Makasih banyak ya Mbak Eno. Dan sekarang Mbak Eno katanya mau ketemu sama penerima awards ya Mbak? Yes. Pasti pada kepo kan siapa penerima awards tahun ini. Betul. Nanti siang ya Mbak baru akan di-spill. Itu satu lagi upaya kita untuk mengangkat itu tadi, mendekatkan kita sama masyarakat juga. Kenapa? Karena Liputan 6 Award itu dari awal 15 tahun yang lalu nih lah, itu udah 15 tahun itu nggak pernah jarang sih ngasih ke tokoh-tokoh yang udah terkenal, tapi kita selalu berusaha mencari ordinary people dengan extraordinary achievement atau contribution. Kenapa? Kita ingin orang-orang yang mungkin belum banyak diketahui publik ini, tapi dengan kontribusi dan karya yang luar biasa ini diangkat, diketahui banyak orang dan menjadi inspirasi untuk lebih banyak lagi kebaikan. Kira-kira gitu. Oke, siap. Berarti nanti kita lihat ya Mbak, jam 12 siang siapa yang menjadi pemenang awards di Liputan Numbers tahun ini Mbak. Siap, oke. Makasih banyak Mbak Eno. Thank you Lala.